Nomor 1 untuk pembahasan dari persiapan ASAT Matematika lanjut kelas 11, 1 dan 5. Nomor 1 ini menanyakan persamaan garis singgung lingkaran yang sudah ada, yaitu X min 2 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 26. Di titik singgungnya yaitu min 3,5 adalah ya. Untuk soal ini tentunya nanti sudah kita tahu kan sebelumnya bahwa rumus persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di A, B dan melalui titik singgung min 3,5 adalah X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. X1 Y1-nya adalah min 3,5. Nanti dimasukkan nilai X1-nya berapa dan Y1-nya berapa. Yaitu X1-nya min 3, min A, A-nya ini ya, 2 ya. A-nya 2, pusat lingkaran di X. Dan B-nya adalah 6. Jadi min 3 min 2, X min 2 ditambah 5 min 6 B-nya ya. Dikali Y min 6 sama dengan R kuadratnya 26 yang sudah ada di soal nomor 1 ini gitu ya. Nah, kita sederhanakan PGS ini min 3 kurang 2 itu min 5. Min 5 dikali X min 2 ditambah min 1 dikaliin dengan Y min 6. Ini bisa langsung pindah ruas 26-nya atau kalau mau didiamkan dulu nggak apa-apa. Lalu minus 5 tadi dari min 3 kurang 2 kita kalikan pelangi. Min 5 dikali X min 5X tambah 10 minus Y plus 6. Ya, karena min kali min itu positif. Sama dengan 26. Nah, pindah ruas nantinya si 5X sama Y-nya biar positif. Berarti 5X ditambah Y sama dengan 10 tambah 6, 16. 16 dikurang 26 ya, pindah ruas 26-nya. Maka 5X tambah Y adalah sama dengan min 10. Atau 5X tambah Y plus 10 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi untuk nomor 1 seperti itu semuanya terkait dengan pengerjaan soalnya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 itu masih sama membahas tentang PGS, di mana di sini PGS yang diminta bentuk lingkarannya adalah lingkaran yang umum, di mana titik singgungnya. Nah, ini kalau kalian coba nanti 2,6-nya masukin ke sini, hasilnya akan 0 ya, karena titik singgung harus 0 nilainya. Nah, untuk soal ini, buat mencari persamaan papan kayu ini, maksudnya persamaan garis singgung ya, karena menyinggung, ada kalimat menyinggung di sini. PGS lingkarannya di sini menggunakan rumus yang umum, yaitu X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A besar dikali X tambah X1 ditambah setengah B besar dikali Y tambah Y1 plus C sama dengan 0. X1-nya yang ini 2 ya. Y2-nya itu satunya min 6. Jadi 2X dikurang ya karena Y1-nya minus 6. 2X min 6Y ditambah setengah A besar. A besar tuh yang ada di koefisien X lingkaran
yaitu min 2 setengah kali min 2 dikali X tambah X1-nya 2 tadi, ditambah setengah B besar, B besarnya atau koefisien Y di lingkaran min 10, dikali Y kurang 6, karena Y tambah Y1, Y1-nya minus ya, ditambah 96 min ya, atau kurang 96, karena C-nya negatif, sama dengan 0. Kita kecilkan bentuknya, yaitu 2X minus 6Y setengah kali min 2, habis ya 2-nya berarti jadi min 1, berarti min 1 dikali X plus 2, ini juga habis, 10 lagi 2, 5, ada minnya berarti min 5, kali Y min 6, Y plus Y1 ya, tambah C, C-nya itu min 96, sama dengan 0. Berarti nanti dikecilin 2X min 6Y, ini kali pelangi lagi satunya, berarti min X min 2. 5-nya sama juga, dikali ke dalam jadi min 5Y, min 5 kali min 6 plus 30, karena min kali min ya. Terus min 96 sama dengan 0. Kita kecilkan lagi, 2X sama X ya. 2 kurang 1, 1X. Min 6 dipasangkan dengan min 5Y. Min 6 dikurang 5 itu min 11 ya. Min 11Y. Dan konstantanya tinggal dihitung. Sisanya ada min 2 ya. Min 1 kali 2 min 2. Min 2 ditambah dengan 30 kan 28 ya. Lalu 28 kurang 96 adalah min 68. Ini jawabannya, atau bisa juga diubah menjadi X min 11Y sama dengan 68. Gitu. Itu adalah kasus untuk nomor 2. Jawaban PGS-nya X min 11Y sama dengan 68. Selanjutnya nomor 3. Juga masih membahas tentang PGS, tapi di sini berkaitan dengan gradien M. Gradiennya udah ketahuan ya. Nah, tugas kita di sini mencari pusat dulu sama jari karena dibutuhkan di rumusnya ya nanti. Kita tahu kalau pusat lingkaran yang pernah keluar di ASTS soalnya ya. Kalau pusat lingkaran itu kan rumusnya min setengah A besar, koma min setengah B besar. Di sini min setengah A besar, min setengah kali 12 A-nya yang ada di koefisien X, kalau B di Y, kalau C besar di konstanta, min setengah kali 12 sama min setengah kali 8. Kalau dihitung ini jadinya pusatnya di min 6 ya, 12 bagi 2. Sama min setengah kali 8 min 4. Nah ini berlaku sebagai A kecil dan min 4 B kecil. Nah sehingga kita bisa nyari R-nya ya. Karena R-nya dibutuhkan nanti di soal untuk dari PGS lingkaran yang bergradien M. Gradiennya M-nya 4 ya M-nya. Terus kalau jari-jari kan yang udah dibahas sebelumnya, rumusnya A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat min C besar. Ya, rumus dari R. A-nya min 6, berarti min 6 pangkat 2, 36. B kecilnya min 4 pangkat 2, 16. Dikurang 35, itu sebagai C-nya. Kalau dihitung, ini R-nya akar, ini 36 kurang 35, 1. Tambah 16, 17. Itu adalah jari-jarinya ya. Sehingga kita bisa mencari PGS lingkaran yang bergradien M. Yaitu rumusnya Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R
akar M kuadrat tambah satu. Iya, ini kita oper ke atas ya nulisnya. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Y min B kecilnya 4, berarti Y plus ya, karena min ketemu min. M-nya 4 di soal. X min A-nya kan tadi minus 6 ya. Berarti kalau min min 6 jadi plus 6. Plus minus R, R-nya akar 17. M-nya 4, 4 kuadrat tambah satu ya. Berarti Y tambah 4 sama dengan 4-nya dikali ke pelangi, 4X tambah 4 kali 6, 24. Plus minus akar 17, 4 kuadrat tambah satu juga akar 17. Karena 4 pangkat 2, 16. Sehingga nanti akarnya hilang ya. Berarti nanti dapatnya Y sama dengan pindah ruas 4 ke kanan, 24 kurang 4, 20 ya. Berarti plus 20 plus minus 17. Karena mintanya cuma salah satu, PGS nanti kalau di ulangan pilih salah satunya aja ya. Tergantung nanti yang mana yang ada di pilihan gandanya. Yang pertama bisa Y sama dengan 4X tambah 20 tambah 17, 37. Atau satu lagi Y sama dengan 4X 20 kurang 17 adalah plus 3. Jadi ada dua jawabannya, nanti dipilih salah satu aja kalau di pilihan ganda. Seperti itu untuk nomor 3. Lanjut nomor 4. Nah, 4 ini dia meminta PGS juga sama, tapi hubungannya dengan garis yang sejajar. Ingat kalau sejajar itu M1 dan M2 sama. Jadi kita mencari M1 dulu ya. Langkah pertamanya, cari M1 dengan rumus di SMP, min A per B. Nah, ini yang mana A-nya? A itu koefisien X. Yang ini ya. Berarti min 6 dibagi B kecilnya 2. Jadi ini bukan pusat ya, bukan ya, tapi koefisien dari A dan B. Atau kalau mau ganti simbol juga boleh, jadi nggak pakai AB ya. Bisa juga pakai simbol lain biar nggak bingung. Itu min P per Q boleh juga ya. Jadi P itu ini 6 yang ada di X, sedangkan Q-nya yang ada di Y. Min P per Q min 6 per 2 atau sama dengan min 3. Dan ini nanti akan sama dengan M2 juga ya. Akan sama dengan karena apa? Karena sejajar. Kalau sejajar dia M1 dan M2 sama. Sehingga gradien M2-nya min 3. Yang kedua, kita tahu pusatnya di sini di soal ada di lingkaran X plus 4, X plus 5, sama Y plus 5 kuadrat ya. X plus 4 kuadrat, X plus 5 kuadrat memiliki pusatnya min 4, min 5 ya. Karena itu plus ya, harusnya kan minus ya bentuknya ya. Bentuknya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan L kuadrat itu untuk bentuk lingkaran ya sebelum dijabarin. Terus habis itu nanti tinggal masukkan rumus ya. Kita dapat juga nih tadi sekali lagi pusatnya min 4, min 5. Dan jari-jarinya pun juga udah ketahuan di situ. Adalah awalnya kuadrat 10 diakarin jadi akar 10. Sehingga kita baru bisa membentuk PGS lingkaran yang rumusnya bergradien M ya. Yaitu Y min B yang dipakai M2 tetap ya walaupun sama dengan M1 tapi nulisnya M2. X min A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Y min B, B-nya min 5 tadi ya. Jadi A kecilnya itu min 4, B kecilnya min 5. Berarti di sini untuk B-nya min 5 plus 5, M2-nya tadi min 3, X min A, berarti min 4 atau plus 4, plus minus R, R-nya akar 10, akar lagi, M2 ya yang dipakai ya. Yang dipakai M2 ya, yaitu min 3-nya dikuadratin atau nanti jadi 9 ya, tambah 1.
Berarti Y plus 5, ini kali pelangi dulu min 3-nya. Min 3X min 12. Ya. Plus minus. Nah ini min 3 pangkat 2, 9 tambah 1, 10. AK 10 kali AK 10, 10. Berarti ini pindah ruas nanti 3X-nya boleh jadi 3X tambah Y sama dengan min 12 dikurang 5 adalah min 17 ya. Jadi 5 pindah ruas ke kanan jadi min. Min 12 minus 5 itu min 17. Plus minus 10. Berarti jawabannya gak sama nanti ini dipilih ya. Karena PGS itu 2. Dipilih salah satunya aja. Bisa 3X tambah Y. Min 17 tambah 10 kan min 7 ya. Berarti jadinya pindah ruas jadi plus 7 sama dengan 0 ya. Karena awalnya min 7 ya di ruas kanannya. Atau yang kedua 3X tambah Y sama min 17 kurang 10 min 27. Pindah ruas jadi plus 27. Sama dengan 0. Ya. Jadi seperti itu semuanya nomor 4. Tinggal pilih nanti mana yang ada di pilihan gandanya. Untuk selanjutnya nomor 5 ini mencari persamaan lingkaran yang menyinggung garis gitu ya. Nah, ini udah pernah dibahas juga di kelas waktu itu. Jadi nanti di sini kita pertama nyari eliminasi pusat dulu ya. Ini dieliminasi dulu. Ini kita coba ilangin X-nya yang atas kali 3 yang bawah kali 4. Kita jadiin kali 3 semua yang persamaan pertama. Jadi 12X tambah 9Y sama dengan 11 kali 3, 33. Kalau yang kedua 12X kali 4 semua min 40Y sama dengan min 16. Dari mana? Dari min 4 kali 4. Dikurang, habis 12X-nya 0. 9 kurang min 40 itu sama aja kayak 9 tambah 40. 49Y. 33 kurang 16. Min ketemu min plus. Berarti 33 tambah 16 itu 49 juga. Berarti Y-nya 1. Karena 49 bagi 49 ya. Ini sebagai A kecil karena pusat ya. Pusat gitu ya. Nanti disubstitusi ke sini aja yang gampang nih. Nah, kita ambil persamaan kedua. Berarti 3X min 10 kali 1 sama dengan min 4. Min 10 kali 1 gitu ya. Berarti 3X min 10 sama dengan min 4. X-nya boleh diganti, sorry, ini B ya, bukan A ya. Yang Y itu B. Nah, X itu A ya, berarti 3A. X-nya diganti A karena pusat ya. Kecil. Min 10 pindah luas jadi plus 10 kurang 4, 6. Berarti A kecilnya 6 bagi 3, 2. Berarti kesimpulannya kita punya pusat lingkarannya di 2,1. Nah, ini yang 9X ini kita pindahin dulu. Si 17-nya ke kiri karena berkaitan dengan rumus ya. Yaitu 9X tambah 40 min 17. Sama dengan 0. Ini sebagai A besar, ini B besar. 40Y-nya. Dan ini sebagai C besar. Sehingga nanti kita pertama setelah nyari pusat, nyari R ya. Cari R-nya atau jari-jarinya. Yaitu rumusnya mutlak. A besar A kecil. Ditambah B besar B kecil tambah C. Dibagi akar. A kuadrat besar tambah B besar kuadrat. Mutlak ya. Jadi R-nya A besarnya 9 kali A kecilnya itu tadi 2 ya. A kecilnya 2. B besarnya 40. B kecilnya 1. Plus C itu berarti min 17 ya. Karena C-nya negatif dibagi akar 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Kita hitung atasnya 9 kali 2, 18. 18 tambah 40 itu 58 ya.
18, 45, 8 dikurang 17. Itu hasilnya 41. Dibagi, ini juga Pitagoras. Bentuknya juga sempurna nih ya, akarnya bagus ya. 1681 itu adalah 41. Jadi 41 bagi 41, R-nya 1. Sehingga baru kita bisa dapetin yang namanya persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran dalam bentuk biasa dulu ya. Itu adalah X min 2 kuadrat. Karena A kecilnya 2 tadi. Tambah Y min 1 kuadrat. Sama dengan R kuadratnya 1 kuadrat. Pindah ruas nanti satunya. Terus kita jabarin. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X plus min 2Y plus 4 plus 1 min 1. Satunya habis. Berarti jawabannya ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Ya, itu adalah contoh nomor 5 ya. Gambarnya seperti itu. Selanjutnya nomor 6 membahas limit ya. Untuk kisi-kisinya kan nomor 6 ini kan limitnya bukan tertentu ya. Jadi nanti kalian sudah langsung ketemu jawabannya. Ya harusnya ya. Karena tinggal disubstitusi aja limit nomor 6 ini ya. Tuh. Nah, tinggal masukin nomor 6. X-nya mendekati min 6 ya. Berarti nanti min 6 kuadrat ditambah 2 kali min 6 tambah 24 dibagi 4 tambah akar 22 kurang 6 ya. Karena X-nya negatif. Berarti 36 min 12 ya. Karena 2 kali min 6 min 12 tambah 24 dibagi 4 tambah akar 16. 22 kurang 6 itu 16 ya. Akar 16 4. 4 tambah 4 8 ya. Lalu yang atas 36 dikurang 12 itu kan 24 ya. Tambah 24 lagi jadi 48. 48 bagi 8 mendekati 6 jawabannya. Itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Baru masuk ke limit yang bentuknya tak tentu. Nah, di sini kan X-nya mendekati 3 ya. Karena di sini udah pasti nanti akan terbentuk limit tak tentu ya. Jadi kalau kalian cek di sini itu limitnya 0 per 0 awalnya ya. Jadi nanti kita coba jalankan limit ini dengan pemfaktoran yang udah pasti muncul itu nanti adalah X min 3 ya. Karena X min 3 ini kan nanti yang akan menyebabkan 0 ya. Kan dia mendekati 3 soalnya ya. Jadi supaya dia 0 per 0-nya dicoret. Jadi pasti pemfaktorannya ada X min 3-nya gitu ya. Terus habis itu ini biar muncul 4, berarti di sini pasti 4X ya. Tuh. Terus habis itu min 3 kali berapa yang hasilnya min 51 itu adalah plus 17. Dan kalau dicek kali pelanginya betul ya. 17 kurang 3 kali 4, 12 itu kan plus 5 ya. 17 kurang 12 itu 5. Jadi itu faktornya. Yang bawah pun sama. Nanti dicari depannya itu kan 3, berarti 3X. Min 3 kali berapa yang hasilnya min 21 itu plus 7. 7 kurang 9 kan min 2 betul ya. Tengah-tengahnya min 2. Ini faktornya ya semua ya. Faktor dari limitnya itu. Terus ini dicoret X min 3-nya karena pembuat 0 yang kita hilangkan nanti. 3-nya masukkan lagi di fungsi yang masih ada. Yaitu 4 kali 3 tambah 17 dibagi 3 kali 3 tambah 7. 4 kali 3 itu 12 tambah 17, 29 ya.
3 kali 3 9 tambah 7 16. Jadi limitnya mendekati 29 per 16. Itu nomor 7. Selanjutnya nomor 8. 8 ini selain kita faktorin, kita juga akan melakukan kali sekawan karena ada akar di situ ya. Nah, ini nanti kita kalikan sekawan dan juga faktorin sekalian. Kalau kali sekawan berarti nanti kalinya sama karena di sini kan 0 per 0 ya, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Eh, yang atas berarti kali akar 4x tambah 5 min lawannya plus ya. Plus akar, sebentar. Eh, iya, tip dibagi akar 4x tambah 5 tambah 5 lagi. Itu. Berarti sama dengan limit x mendekati 5. Yang atas akar hilang ya, jadi 4x tambah 5 aja nulisnya. 4x tambah 5, terus min 5 kali 5 itu min 25. Dibagi yang ini faktorin, jadinya x min 2, x min 5. Kenapa? Karena min 2 ditambah min 5 itu kan min 7x ya. Sedangkan min 2 dikali min 5 itu plus 10 jadi. Terus sekali lagi ini sama tadi yang sudah dikali sekawan masih ada ininya ya fungsinya. Tapi ditambah operasinya biar dia nggak 0 per 0. Yang di pembilang kita kecilkan dulu bentuknya ya. Itu 5 kurang 25 kan min 20. Nah 4x min 20 nanti dia kan nih kita bikin sama dengan di sini aja biar nggak panjang banget caranya. 5 kurang 25 kan 20 ya. Minus. Nah karena sama-sama bisa bagi 4, 4-nya keluarin. Di 4 dikali x min 5 dibagi x min 2, x min 5 sama akar dari x, 4x tambah 5 sama plus 5. Sehingga nanti yang bisa kita coret itu adalah yang x min 5-nya ya, yang pembuat 0 per 0. Kita masukkan fungsi yang masih ada beserta limitnya mendekati 5. Yaitu 4 dibagi yang bawah 5 kurang 2 ya, masukin x-nya 5 ke fungsinya. Mendekati 5, 5 kurang 2, 3. Yang merah habis. Tinggal yang ini kita hitung 4 kali 5, 20 tambah 5, 25 ya. Berarti akan 25 tambah 5. Nah, ini kita hitung berarti 4 dibagi 3 kali akar 2 mah 5 ya. 5 tambah 5 itu 10. 4 bagi 10 bisa dibagi 2, jadi 2 per 5. Maka hasilnya adalah mendekati 2 per 15. Jawabannya ya. Seperti itu untuk nomor 8. Untuk nomor 9, ini karena baik pembilang maupun input itu sama-sama 0 per 0. Jadi kita di sini langsung aja kali sekawan 2 kali. Pertama kita kali yang bawah dulu. 4x tambah 12 minus lawannya positif. Ditambah 24 ditambah 10x. Dibagi akar 4x tambah 12 tambah akar 24 tambah 10x. Nanti kali sekalian lagi sama yang atas juga 0 per 0 ya nilainya. Berarti dikali sama akar 6 tambah x. Lawannya min plus akar 2x tambah 8 dibagi akar 6 tambah x
ditambah akar 2x tambah 8. Nah, ini nanti jadinya limit X mendekati 2, maka yang 0 per 0 tadi, karena sudah dikali sekawam, berarti bentuknya langsung beda ya. Dia udah nggak ada lagi akarnya, supaya kita bisa coret nanti 0 per 0-nya siapa. Yang atas akarnya hilang, berarti jadi tinggal 6 tambah X dikurang 2x tambah 8 ya. Terus habis itu dikali sama tadi masih ada si akar 4x tambah 12 ditambah akar 24 tambah 10x. Yang bawah pun juga akar yang 4x plus 12-nya hilang. Berarti 4x tambah 12 min 24 tambah 10x. Kali lagi sama masih ada akar 6 tambah x. 6 tambah x ditambah akar 2x tambah 8. Nah, yang kita kecilkan yang ini ya, yang nggak ada akarnya ya. Berarti limit x mendekati 2, min 2 ya. Ini 1 kurang 2 min 1 min x. Berarti 6 kurang 8 itu min 2. Berarti yang atas ini jadinya min x min 2 ya. Terus dikali sama yang tadi lagi, tulis lagi. 4x tambah 12 ditambah akar 24 ditambah 10x dibagi sorry ya, di kurung ya, dibagi yang bawah itu 4 kurang 10 min 6 ya. 4 kurang 10 min 6 berarti min 6x. 12 kurang 24 itu min 12 kali akar 6 tambah x ditambah akar 2x tambah 8. Nah, yang ini bisa kita keluarin minusnya ya. Kita keluarin minusnya, limit x mendekati min 2. Minnya dikeluarin jadi min dalam kurung x tambah 2 dikali akar 4x tambah 12 tambah akar 24 tambah 10x dibagi min 6-nya keluar jadi x tambah 2 ya. Karena sama-sama bisa dibagi min 6. Terus sisanya ada akar 6 tambah x sama tambah akar 2x tambah 8 ya. Iya, sehingga yang menyebabkan 0 per 0 tadi yaitu x plus 2-nya bisa kita coret. Tinggal di ini gak habis juga nih minnya. Tinggal kerjakan yang masih ada fungsinya. Berarti nanti coba ditulis di atas saja ya. Berarti sama dengan itu berarti 1/6 tadi ya. 1/6 dikali. Nah, itu yang akar dikerjakan juga ya. Masukkan x-nya min 2. 4 kali min 2 min 8. 12 kurang 8 itu akar 4 ya. Berarti akar 4 tambah 24 tambah 10. 20 kali. Sorry. 24 tambah 10 kali min 2. 24 kurang 20. Itu juga akar 4. Sama ya. Habis itu dibagi sama yang bawahnya akar 6 tambah X. Itu 6 kurang 2, 4. Akar 4, 2 ya nanti ya sama aja. Dengan atas tadi ya.
Sekian sebelahnya pun juga ini akar 4 juga ya. 2 kali min 2 min 4 tambah 8 4. 8 kurang 4 4 akar 4. Nah, ini sama-sama akar 4. Habis langsung ya, dicoret aja. Berarti jawabannya adalah 1/6. Mendekati itu ya jawabannya ya. Limit akar bagi akar ini hasilnya mendekati 1/6. Itu nomor 9 semuanya. Selanjutnya nomor 10. Nah, ini nomor 10 ini masuk ke limit yang pangkatnya 3 ya. Berarti nanti di sini kita coba kecilkan dulu limitnya. Untuk yang atas itu bisa dikeluarin duanya ya. Dia dikeluarin duanya jadi seperti ini. 2 dikali X pangkat 3. 250 bagi 2 itu 125 ya. Per, karena ini X mendekati 5, berarti pasti di bawah muncul X min 5 ya, faktornya. Nah, terus hasil faktor lainnya, karena depannya 3, berarti 3X. Min 5 kali berapa yang hasilnya min 25, itu plus 5. Dan kalau dicek, 5 kurang 15 itu min 10 benar ya? Itu. Nah, kalau sudah, kita bongkar yang atasnya pangkat 3 ya. Ingat sifatnya, kalau A pangkat 3 min B pangkat 3, itu sifatnya adalah A min B dikali A pangkat 2 ditambah AB tambah B kuadrat. Nah, itu ya sifatnya ya. Nah, ini sifat yang kita gunakan untuk nomor 10 ini. Berarti limit X mendekati 5, 2 dikali ini jadinya X min 5, karena B-nya 5 pangkat 3 ya. 125 itu artinya 5 pangkat 3 dikali X kuadrat ditambah 5X ditambah 5 kuadrat atau 25 ya. Dibagi sama penyebutnya yang tadi udah kita faktorin di awal, yaitu X min 5 sama 3X tambah 5. Nah, sehingga apa? Ada yang bisa kita coret ya di sini ya, yang fungsinya sama. Nah, yang fungsinya sama itu adalah yang ini, yang 0 per 0-nya gitu ya. Nah, tinggal masukin X-nya mendekati 5, berarti 2 dikali, ini X-nya 5 semua, berarti 25 tambah 25 ya, karena 5 kali 5, 25. Ini sama aja kayak 25 kali 3 ya. Iya. Terus dibagi sama 3 kali 5, itu 15 ya. Langsung aja dibagi 15, 3 kali 5 soalnya ya, tambah 5. Berarti hasilnya 2 kali 25 kali 3, 75 ya. Dibagi 15 tambah 5, 20. Kita kecilin, ini bisa dibagi 5, jadi 25/4. 2 bagi 4 juga bisa kecilin jadi setengah. Berarti jawabannya 25/2. Wah, mendekati limitnya ini adalah 25/2. Jadi untuk nomor 10, pengerjaan limit pangkat 3 dilakukan seperti itu semuanya ya. Sorry. Ini tadi kan 25 ya. 75 bagi 5 itu 15 maksudnya ya. Nah, 15.
Jadi jawabannya adalah 7,5 atau 15/2. Jadi bukan 25 ya, 15 maksudnya. Oke, lanjut nomor 11. 11 itu masih limit ya, tetap ya. Oh ya, nanti kita akan bikin dua video. Jadi yang ini bahas pilihan ganda dulu. Nanti habis ini kita ke kompleksnya. Dipisah ya videonya. Nah, nomor 11 ini eh, berkaitan dengan polinomial dan pangkat 3. Nah, kalau polinomial kan kita bikin honor dulu ya. Supaya kita nanti dapat bentuk pola dari pemfaktoran limit polinomialnya. Udah pasti nanti bakal muncul X mendekati min 2-nya. Berarti ini udah pasti akan ada faktor utamanya yaitu X tambah 2. Kenapa? Karena kan ini 0 per 0. Kalau min 2 itu kan pindah ruas jadi plus ya. Berarti pasti bakal ada X plus 2-nya di situ. Ya. Terus kalau penyebut yang bawah itu kan jadinya 5 dikeluarin karena sama-sama bisa bagi 5. 40 bagi 5 itu 8. Nah, gini. Nah, untuk polinomial kita bikin honor di sebelah sini aja. Ada 1, ada 3, ada min 5. Kita tulis koefisiennya semua. Ada min 8 sama 12. Kita bagi min 2 dulu ya. Karena di sini kan memang faktor yang diketahui kan limitnya min 2. Buat mencari hasil bagi. Ini kosong. 1, ini ke sini min 2 dikali ya. 1 kali min 2 itu min 2. Tambah 3 itu 1. Kali min 2 lagi. Lalu min 7. Kali min 2 14. Kurang 8 6. Kali min 12 tambah 12 0. Nah, yang kita ambil hasil baginya yaitu kalau pangkat 4 kurang 1 ya, karena faktornya dikeluarin pangkat satunya, berarti pangkat tertingginya di pangkat 3 ya. Itu X pangkat 3 tambah X kuadrat min 7X plus 6. Nah, sebelum kita coret X plus 2-nya, kita jabarin dulu si fungsi kubiknya ya. Fungsi kubiknya belum kita pecah, kita pecahin dulu. Limit X mendekati min 2. Nah, itu jadinya X plus 2. Yang atas tetap ya, yang dibongkar lagi. Yang dibongkar tinggal yang penyebutnya aja. X plus 3 tambah X kuadrat min 7X plus 6. Ya. Terus dibagi sama 5 dikali. Nah, S pangkat 3 plus 8 itu sifatnya ya. Sifatnya kalau A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu sifatnya hampir sama kayak tadi ya. Dengan yang pertama ya. Sifatnya itu adalah A plus B. Cuman dia bukan min ya, tapi plus. Nah, yang di sini baru min nih. A kuadrat min AB plus B kuadrat. Paling begitu ya semua ya. Sifatnya untuk yang nomor 11 yang penyebut ya. Sifat dari pangkat 3 atau kubik. Nah, kalau pangkat eh, 3 plus 8 kan 8 itu kan 2 pangkat 3 ya artinya ya. Berarti jadinya X plus 2 karena dicari yang pangkat 3 siapa yaitu 2 ya supaya 8 nanti ininya. X plus 2 dikali X kuadrat min 2X ditambah 2 kuadrat atau 4 ya gitu. Nah, gitu semuanya. Sehingga apa? Nanti sehingga limitnya ada yang bisa kita hilangkan bentuknya yang mana yaitu yang X plus 2-nya. Coret ya X plus 2-nya. Tinggal masukin X-nya mendekati min 2 ke soal yang masih ada fungsinya ya. Nah, ini X-nya masukin min 2 pangkat 3 itu min 8, ditambah min 2 pangkat 2 itu 4, positif. Lalu dikurang 7 kali min 2. Min ketemu min plus, berarti plus 7 kali 2 plus 14 ya. Plus 6 dibagi 5 dikali min 2 pangkat 2, 4. Berarti 4 ditambah 4, 8. Tambah 4 lagi 12. Ini sama aja kayak 4 kali 3 ya. Gitu. Karena 4 semua isinya. Untuk yang penyebut.
Ya, kita kecilin yang atas min 8 tambah 4 min 4. 14 kurang 4 itu min 10. Sorry 10. Tambah 6 lagi jadi 16. 16 dibagi 5 kali 12. Yang bisa dikecilin itu adalah yang 16 sama 12-nya ya. Bagi 4 jadi 4 per 3. Maka hasilnya mendekati 4 per 5 kali 3. Yaitu 15. Jadi jawabannya nomor 15 mendekati 4 per 15. Desimalnya 0,27 ya gitu. Ya, sip. 11 seperti itu semuanya ya. Lanjut nomor 12. Ini masih memecahkan limit yang bentuknya lumayan juga ini ya, yang ada akar dalam akar. Nah, ini limitnya nomor 12, yaitu X pangkat 3, 729. Nah, udah kelihatan ya, kalau 729 itu bilangan pangkat 3 dari 9 ya. Berarti ini bisa langsung, yang atas berarti limit X mendekati 9, kita bongkar bentuk kubiknya yang tadi sudah kita berikan sifatnya, yaitu X min 9 dikali X kuadrat plus 9X plus 81 ya, karena 9 kuadrat 81 dibagi yang bawah ini sama dengan pemfaktoran fungsi kuadrat, tapi dia jadinya akar ya, ininya ya yang pernah diajarin di kelas ya. Bukan X pangkat 1, pangkat tengah, tapi yang paling tinggi. Karena kan ini di sini awal pangkat 1 ya, bukan kuadrat. Jadi kalau pangkat 1 diubah ke kurung-kurung jadi akar. Nah, ini berapa kali berapa yang hasilnya min 9, kalau ditambah itu hasilnya 20. Berarti nanti sama aja dengan 23 kurang 3 ya. Berarti akar X min 3 sama satu lagi akar X ditambah 23. Kenapa? Karena kan 23 kurang 3 itu kan 20. Kalau 23 kali min 3 itu min 69 kalau itu. Nah, karena ini belum ada yang bisa kita coret, jadi yang ini kita bongkar lagi dengan sifat yang pernah diajarin di kelas ya. Bahwa kalau X min 9 itu dia bentuk lainnya ya sama dengan A min B A plus B, tapi dia bentuknya akar gitu ya. Nanti 9 itu kan 3 kuadrat ya, berarti jadinya akar X min 3 kali akar X tambah 3. Nah, gitu ya semuanya. Habis itu kali lagi sama X kuadrat tambah 9X tambah 81. Nanti habis dari sini baru ada yang bisa kita coret ya semuanya ya. Yang dicoret itu adalah akar X min 3-nya. Nah, gitu semuanya ya. Nanti yang dicoret adalah akar X min 3-nya. Karena itu yang menyebabkan dia 0 per 0. Ya, gitu. Kita coret. Lalu kita masukkan X yang masih ada yaitu 9 ke soal yang tadi limit jahil sisanya ya. Yang masih ada fungsi X kita masukin X 9. Akar 9 itu 3 ya. Berarti 3 tambah 3 6. 6 dikali sama dalam kurung ini 9 semua ya. Berarti 81 tambah 81 tambah 81 lagi itu 243 karena sama dengan 81 kali 3 ya. 243 dibagi sama angka 9 3. 3 tambah 23 itu 26. Nah, yang bisa kita kecilin itu yang ini dulu nih ya. Yang 6 sama 26 kita bagi 2 jadi 3 per 13. Nah, berarti ntar jawabannya 243 dikali 3 itu 729 dibagi 13. Ya, itu. Jawaban nomor
12 mendekati 729 dibagi 13. Oke, lanjut nomor 13. Nanti sebelum sampai nomor 15 di stop dulu yang pilihan gandanya di video berikutnya yang very kompleks ya dipisah ya. Ya, kalau ini langsung aja karena udah pasti 0 per 0 ya. Jadi kalau kita cek nanti di soal ini dia udah pasti 0 per 0. Karena kalau kita masukin X yang mendekati 2 ke sini, dia hasilnya bukan 1 ya nanti ya. Ya di awal. Tapi dia membentuk 0 per 0 dulu awalnya gitu ya. Membentuk 0 per 0 dulu awalnya sehingga kita langsung samain aja yang bawah ini ya yang kita ambil karena kita mau nyari A di sini ya. Dengan bentuk 0 per 0 tentunya ya karena kan limit awalnya 0 per 0 gitu ya. Limit itu awalnya 0 per 0. Di sini bentuk tak tentunya yang kita ambil yang bawahnya aja. Yang penyebut ya berarti 6A. X-nya mendekati 2 berarti masukin 2 langsung aja. 2 kuadrat min 5 kali 2 X-nya mendekati 2 tadi. Dikurang 2 sama dengannya sekali lagi bukan 1 tapi 0 ya. Karena yang dipakai adalah 0 per 0 di awal. Ya, dihitung ini 2,24 kali 6, 24A. Ini min 5 kali 2 itu min 10. Min 10 kurang 2, min 12. Sama dengan 0. Pindah ruas berarti 24A. Sama dengan 12. Berarti A-nya nanti 12 dibagi 24. 12 bagi 24 itu dikecilin jadi setengah. Karena kan 24 kali berapa yang hasilnya 12 kan setengah ya. Gitu. Karena 24 bagi 2, 12 gitu. Ya, karena A-nya dapat berarti tinggal masukin ke pertanyaan soalnya yaitu 5 ditambah 18A. Berarti 5 ditambah 18 dikali setengah. 18 setengahnya itu 9 ya. 18 bagi 2, 9. 9. 5 tambah 9 yaitu 14. Jadi nomor 13 di mana 14 gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 14. Nah, ini soal cerita ya. Dari limit. Di sini pemodelannya perangkat sebuah aplikasi lunak ya. Pengguna aktifnya dimodelkan dengan fungsi yang sudah disoal. Dengan waktu X sama dengan 0 itu mewakili pengembangan aplikasi di awal. Plannya terus berlanjut, maka jumlah pengguna yang aktif setelah 20 hari berarti ini menggunakan limit X mendekati 20 ya. Limit X mendekati 20 karena yang diminta mendekati 20 fungsi X-nya di atas tadi ya. 20.000 X dibagi X kuadrat tambah 400. Nah, ini karena langsung aja, dia kan nggak 0 per 0 ya. Langsung aja masukin X-nya 20 ke fungsi tersebut, dihitung nanti kira-kira mendekati berapa jumlah penggunanya ya. Nah, kalau ini 20.000 dikali 20 itu jadinya 400.000 ya. Nolnya nambah 1 jadi 5. Masukkan X-nya 20, dekati 20 ya. Yang bawahnya 20 kuadrat 400 ya. 400 tambah 400, 800. Nah, nolnya ada yang bisa kita hilangin 2 nih ya. Coret, coret. Tinggal 4.000 bagi 8 itu jawabannya 500 pengguna. Ya, seperti itu ya semua. Nomor 14, satu lagi untuk yang ganda. Nomor 15, sebuah virus menyebar. Jika benar dicoba di kelas ya. Ini T-nya mendekati 8 ya, karena yang diminta adalah laju perubahan virusnya jika T-nya mendekati waktu 8 hari. Nah, tapi kita di sini bikin dulu model limitnya ya.
Berarti di sini nanti T-nya kita mungkin langsung cari T8 dulu ya. Karena kan nanti di sini bentuk modelnya kan limit T mendekati 8. Nah, T mendekati 8. Nah, artinya kan tadi 1/6 4 Pi. Pi T kuadrat gitu ya. Nah, kita bikin kayak gini dulu ya langsung. Min AT1 kan T1-nya 8. Berarti langsung masukin 8 ya T-nya ya. Berarti 1/64 Pi 8 kuadrat gitu ya. Nah, dibagi T min 8. Nah, ini 1/4 Pi-nya bisa dikeluarin ya. Berarti limit T mendekati 8. Nah, untuk 1/4 Pi-nya dikeluarin dulu. Dalam kurung. Nah, ini ada T kuadrat sama 8 kuadrat. Ada sifatnya ya. Kita pakai sifat yang A kuadrat min B kuadrat. Nanti jadinya kalau difaktorin jadi A min B A plus B ya. Berarti T min 8 dikali T plus 8 supaya jadi T kuadrat min 8 kuadrat. Nah, nanti barulah bentuk tak tentunya bisa kita coret di soal cerita ini yang bentuknya tak tentu adalah T min 8 atau T mendekati 8 sehingga ini bisa kita coret T min 8-nya langsung masukin ke fungsi yang masih ada. Ini ke sini ya, berarti T-nya kan 8, 8 tambah 8, 16. Berarti jawabannya 16 Pi per 64. Kalau dikecilin bagi 16 semua, berarti jadi Pi per 4 jawabannya. Karena 64 dibagi 16 itu 4. Inilah laju perubahan virus dalam satuan kecepatan karena laju ya. Wabah tersebut menyebar. Gitu. Ya, demikian untuk soal pilihan ganda. Di selanjutnya di video terpisah kita bahas PI kompleks ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.